Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, kajian kurikulum matematika ya. Hari ini untuk kemarin di pertemuan sebelumnya sudah saya bagikan file PDF tentang taksonomi berpikir. Sudah dibaca adik-adik? Ya. Untuk hari ini kita akan mencoba membaca bersama tentang taksonomi berpikir. Barangkali kemarin ada yang sudah membaca tapi merasa belum begitu paham dengan file yang saya bagikan. Jadi hari ini kita akan membaca bersama tentang taksonomi berpikir. Di sini kita lihat bersama di filenya. Di situ taksonomi berpikir berasal dari bahasa Latin, yakni taksis yang berarti pengaturan dan nomos yang berarti hukum. Jadi sebuah taksonomi ini terdiri dari kelompok taksa, objek studi yang dipilah berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Nah, untuk taksonomi ini dalam pendidikan kita lihat di sini ada berbagai taksonomi. Kalau di K13 ini lebih umumnya pakai taksonomi Bloom. Seperti apa itu? Jadi di taksonomi Bloom ini ada 6 kategori. Di situ terlihat yang pertama itu pengetahuan atau knowledge, kemudian pemahaman, comprehension, kemudian penerapan atau application, kemudian analisis, sintesis, kemudian evaluasi. Nah, tingkat pemahaman peserta didik ini dianggap berjenjang dari tingkat paling rendah ke tingkat yang paling tinggi. Yang paling rendah C1 itu berupa pengetahuan atau mengingat, kemudian yang paling tinggi itu C6. Kalau digambarkan, bisa digambarkan dalam segitiga seperti ini tingkat proses kognitif menurut Bloom, C1, C2, C3, C4, C5, C6. Yang paling rendah itu C1, itu pemahaman, kemudian pengetahuan, kemudian pemahaman, kemudian aplikasi, kemudian analisis, sintesis, yang terakhir adalah evaluasi. Kita lihat bersama ini di Bloom itu seperti apa taksonominya. Pengetahuan ini tentang mengingat. Jadi pengetahuan mengingat informasi secara konkret. Pengetahuan ini merupakan kemampuan yang paling rendah tapi paling dasar dalam kawasan kognitif. Jadi kemampuan untuk mengetahui, mengenal, mengingat kembali sesuatu objek, ide, prosedur, prinsip, atau kategori yang pernah ditemukan dalam pengalaman tanpa memanipulasikan dalam bentuk lain. Nah, nanti akan di bawah akan kita bahas juga untuk pengetahuan seperti apa. Kemudian pemahaman. Sering ya kita mendengar kata paham nggak? Adik-adik, paham nggak anak-anak? Jadi paham ini memahami dan menggunakan, menerjemahkan, menginterpretasikan, dan mengeksplorasi. Pemahaman ini merupakan kemampuan untuk memahami segala pengetahuan yang diajarkan, seperti kemampuan mengungkapkan dengan struktur kalimat lain, kemudian membandingkan, kemudian menafsirkan, dan sebagainya. Selanjutnya, tingkatan yang lebih tinggi ada penerapan. Penerapan ini peserta didik dapat menerapkan konsep yang sesuai pada suatu problem atau situasi pada problem atau situasi yang baru. Penerapan ini kemampuan untuk menggunakan konsep, prinsip, prosedur, atau teori tertentu pada situasi tertentu. Kemudian lanjutannya itu setelah peserta didik bisa menerapkan, itu peserta didik bisa menganalisis. Tingkatan yang lebih tingginya adalah menganalisis. Peserta didik dapat menguraikan informasi ke dalam hubungan dari bagian-bagian. Jadi analisis merupakan usaha memilah menjadi bagian-bagian, kemudian hubungannya seperti apa. Jadi untuk analisis ini tingkatannya lebih tinggi daripada hanya sekedar menerapkan. Kemudian ada 3 jenis kemampuan analisis, yaitu menganalisis unsur, menganalisis hubungan, kemudian menganalisis prinsip-prinsip organisasi. Ternyata di atas analisis itu masih ada yang lebih untuk mensintesis. Peserta didik dapat menghasilkan produk, menggabungkan beberapa bagian untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi menghasilkan sesuatu yang baru itu di yang lebih tinggi lagi, dan yang paling tinggi itu adalah evaluasi. Jadi peserta didik bisa mengevaluasi sebuah situasi, nilai, ide, dan informasi yang baru.
Seperti itu. Akan tetapi setelah digunakan cukup lama untuk membuat sebuah rancangan, ternyata Anderson dan Cradwell ini merasa taksonomi Bloom itu kurang pas. Kemudian ada revisi dari taksonomi Bloom ini menjadi tingkatannya seperti ini di bawahnya. Jadi C1-nya pengetahuan, C2-nya pemahaman, C3-nya adalah aplikasi, C4 analisis, C5 sintesis, kemudian C6 itu evaluasi. Dari yang belum itu berganti ke Anderson dan Cradwell yang tahun 2000 itu ada yang ditukar. Kita lihat mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan berkreasi. Kalau diperhatikan apa yang berubah di mana? Iya, yang awalnya tadi membuat itu setelah membuat, kemudian dia menganalisis, membuat, mengevaluasi, dibalik. Jadi setelah menganalisis, mengevaluasi, baru berkreasi. Tahu kekurangannya, baru membuat yang lebih bagus. Jadi berkreasi itu tingkatannya lebih tinggi. Revisinya dari taksonomi Bloom oleh Anderson dan Cradwell tahun 2000 itu seperti itu. Nah, yang digunakan di kurikulum 2013 itu pakai taksonomi Bloom tapi yang versi revisi. Seperti itu ya, adik-adik. Kemudian ini tadi tingkat proses kognitif menurut Anderson dan Cradwell tadi yang mengevaluasi dari punyanya Bloom. Nah, kita lihat bersama pengertian faktual. Jadi untuk taksonomi yang dilakukan oleh Anderson dan Cradwell itu nanti akan dibedakan dalam dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Barangkali ada yang sudah melihat-lihat RPP atau apa punya kakak tingkat atau punya guru atau punya siapa, kok di sana ada pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Apa hubungannya ya? Atau barangkali di kuliah lain kemarin tentang di strategi mungkin atau di mata kuliah yang lain ada tentang fakta, konsep, prinsip dan sebagainya. Ya, memang ada istilah-istilah yang hampir sama karena memang pada dasarnya saling berhubungan ya. Kita lihat bersama pengetahuan faktual. Nanti kalau misalnya pas mau membuat sebuah rancangan, di sana ada pengetahuan faktual, mau membuat indikator dan sebagainya. Apa itu pengetahuan faktual? Jadi pengetahuan faktual itu yaitu mengetahui elemen dasar yang harus diketahui oleh peserta didik. Hal yang paling dasar. Di sana tentang istilahnya, istilah itu nama, kemudian detail elemen khususnya. Jadi berupa fakta-fakta, pengertian. Jadi faktual itu lebih ke pengertian variabel, konstanta. Contohnya ini. Jadi ini misalnya pengertian tentang itu berupa pengetahuan faktual. Kemudian konseptual, seperti apa? Pengertian konseptual. Jadi pengertian konseptual itu merupakan pengetahuan untuk mengetahui hubungan antara elemen sehingga memiliki sebuah fungsi. Contohnya klasifikasi, kategori, prinsip, generalisasi, kemudian pengetahuan tentang teori, model, struktur, dan sebagainya. Contohnya ada di sebelah kanan ini. Pengetahuan tentang klasifikasi, anggota himpunan bilangan, dan sebagainya. Pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi, tentang dalil Pitagoras, jumlah sudut dalam segitiga, dan sebagainya. Kemudian pengetahuan tentang teori, model, dan struktur, contohnya struktur bilangan. Kemudian kalau prosedur itu apa? Prosedur itu adalah langkah. Jadi kalau pengetahuan prosedural itu mengetahui cara melakukan sesuatu, algoritmanya seperti apa, metodenya seperti apa, teknik dan kriteria keterampilannya. Jadi untuk pengetahuan prosedural ini merupakan pengetahuan tentang keterampilan dan algoritma. Contohnya melakukan operasi hitung bilangan bulat. Kemudian kalau pengetahuan tentang teknik dan metode, contohnya cara menggambar garis bagi dan garis tinggi. Kemudian pengetahuan tentang kriteria untuk melakukan prosedural, contohnya kriteria untuk menyelesaikan suatu permasalahan matematika yang membutuhkan kemampuan problem solving. Nah, itu prosedural. Kemudian kalau metakognitif seperti apa? Jadi
pengetahuan di metakognitif, pengetahuan ya bisa dilihat di situ ya, pengetahuan strategis, tugas kognitif, kontekstual, kemudian pengetahuan tentang diri sendiri. Nah, akan kita lihat sebenarnya kenapa sih kita mempelajari tentang taksonomi ini. Ternyata untuk taksonomi ini nanti kita akan belajar membuat indikator-indikator dari KI dan KD yang sudah ada di yang sudah ada di Permendikbud. Kemudian nanti kita akan berlatih membuat indikator-indikator. Nah, untuk indikatornya ini kita memerlukan taksonomi. Tadi seperti yang di atas sudah dibahas tentang dimensi proses kognitif, ada mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, kemudian berkreasi. Tadi pakai yang Cradwell tadi. Pengertiannya, mengingat itu seperti apa? Jadi pas di bagian mengingat, C1, ini peserta didik hanya dituntut untuk mengingat fakta, konsep, atau pengetahuan prosedural tanpa harus memahami atau menerapkannya. Kemudian berarti nanti untuk tesnya, guru hanya menguji kemampuan peserta didik dalam menghafal informasi yang disampaikan, dibaca, atau dihimpun oleh peserta didik. Kemudian kalau memahami, nah, kalau bagian memahami, peserta didik ini harus mengetahui makna, fakta, konsep, atau prosedur yang dipelajari. Sehingga peserta didik dituntut untuk dapat menyatakan atau memberikan contoh tentang fakta, konsep, atau prosedur dengan kalimatnya sendiri. Memberikan contoh atau sekaligus bukan contoh, yang mana yang contoh, mana bukan contoh gitu ya. Kemudian menerapkan. Kemudian untuk menerapkan ini peserta didik dituntut untuk menerapkan ide, konsep, prinsip, prosedur, metode atau teori ke dalam situasi baru. Untuk tesnya itu guru dapat menguji dengan menugaskan mereka untuk menerapkan ide, konsep, prinsip, prosedur, metode atau teori untuk menyelesaikan masalah yang belum pernah diberikan sebelumnya. Kemudian yang lebih tinggi itu menganalisis. Di bagian analisis ini peserta didik dituntut untuk dapat menguraikan situasi atau permasalahan dalam komponen-komponen pembentuknya. Nah, nanti tesnya guru bisa memberikan atau mengurai informasi dalam beberapa bagian, menemukan asumsi, membedakan fakta dan pendapat, menentukan hubungan sebab akibat. Nah, seperti itu. Kemudian mengevaluasi. Mengevaluasi itu tidak hanya mengevaluasi semata, tapi mengambil keputusan, menyatakan pendapat, membuat sebuah penilaian. Bisa kuantitatif, bisa kualitatif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Mengevaluasi sesuatu, kita mau mengkritisi, nah itu mengevaluasi. Setelah kita mengevaluasi, kita bisa membuat, berkreasi produk baru. Hasil yang kita evaluasi seperti apa, kemudian produk barunya seperti apa. Jadi tingkatan yang lebih tinggi adalah berkreasi. Nah, seperti itu. Nanti untuk dimensi dari taksonomi tersebut bisa dibuat dalam tabel seperti ini. Nah, contohnya kita lihat contoh konkretnya, misalnya mengingat di level 1, contoh pengetahuannya. Mengingat salah satu cara menyelesaikan masalah terkait operasi hitung bilangan bulat. Kemudian di level 2, memahami, mengetahui cara melakukan operasi hitung bilangan bulat. Kemudian di level C3, melakukan operasi hitung bilangan bulat untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Di level C4, menganalisis hasil perhitungan dan kesesuaian untuk solusi permasalahan. Kemudian di level C5, mengevaluasi efisiensi prosedural yang digunakan dalam penyelesaian masalah. Kemudian berkreasi, mengembangkan prosedur atau metode baru yang lebih efisien dalam menyelesaikan masalah. Itu C1 sampai C6. Nah, nanti kalau kita mau menyusun indikator, menyusun tujuan pembelajaran, itu harus menggunakan kata kerja operasional. Nah, untuk kata kerja operasional bisa menggunakan di tabel 10 ini. Nanti saat membuat indikator, adik-adik bisa melihat di situ. Mengingat
saat kita ke proses mengingat, C1 itu definisikan, identifikasi, tulislah, sebutkan, pilihlah, nyatakan, cocokkan, itu. Nah, contoh tugas atau soalnya, misalnya, sebutkan pengertian jajaran genjang, itu masuk ke C1, level C1. Kemudian di level C2, memahami. Itu nanti contoh kata kerja yang digunakan dalam membuat indikator atau tujuannya itu adalah kelompokkan, ubahlah, bedakan, paparkan, deskripsikan, jelaskan, ilustrasikan, berilah contoh, interpretasikan. Nah, contohnya, tugasnya, sebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari benda yang menyerupai persegi panjang. Kemudian misalnya menerapkan. Ini kata kerja yang digunakan, susunlah, terapkan, hitunglah, bentuklah, temukan, demonstrasikan, operasikan, persiapkan, selesaikan, gunakan. Nah, contoh tugasnya, hitunglah tugas persegi panjang dengan yang diketahui panjangnya 5 cm dan lebar 4 cm. Seperti itu. Bagaimana untuk menganalisis? Jadi, tentukan, analisislah, perkirakan, asosiasikan, jabarkan, uraikan. Nah, contoh soalnya, jika diberikan seutas tali dengan panjang 44 cm sebagai keliling segi 4, nah seperti ini. Tentukan ukuran bangun tersebut. Nah, itu masuk ke menganalisis. Kalau mengevaluasi, itu bisa dengan bandingkan, simpulkan, evaluasilah, pertimbangkan, putuskan. Nanti bunyi pertanyaannya adalah bisa dengan berikan alasan. Jadi apakah pertanyaan tersebut benar? Ini evaluasi, kemudian berikan alasannya. Sedangkan berkreasi itu rancanglah, kreasikan, konstruksilah, kembangkan, modifikasilah, revisilah, dan revisilah. Misalnya contohnya sebutkan minimal 2 cara membuktikan teorema Pitagoras. Jadi siswa berkreasi mencari 2 cara membuktikan teorema Pitagoras. Itu C1 sampai C6. Nanti bisa juga dilihat di kata kerja dalam dimensi pengetahuan di bawahnya. Seperti itu. Adik-adik bisa melihat ke bawah lagi. Contoh-contohnya, sikap, penjabaran taksonomi sikap, karena tidak hanya kognitif ya, ada yang sikap, kemudian yang kedua itu taksonomi yang lain, nanti bisa dilihat di misalnya keterampilan dan sebagainya. Seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan, barangkali adik-adik setelah membaca file yang saya berikan atau membaca dari file lain atau melihat YouTube lain, ada pertanyaan, silahkan nanti bisa ditulis di kolom komentar atau bisa juga silahkan nanti di grup WhatsApp. Demikian untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.